Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saparina. Di sini kembali akan memaparkan materi eh, mata kuliah ekonomi moneter, yakni tentang demand supply process. Yang mana pada bab ini akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana bank-bank komersial menciptakan deposito dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari proses penciptaan uang beredar. Nah, yang pertama, adapun operasi ya Bank of Canada atau bank sentral yang ada di Kanada dan kebijakan moneternya itu melibatkan tindakan yang mempengaruhi neraca, kepemilikan aset dan kewajibannya. Nah, di sini kita akan membahas neraca yang disederhanakan yang mencakup hanya 4 item yang penting untuk pemahaman kita tentang proses supply uang ini, kayak gitu. Nah, di sini kita melihat ya neraca bank sentral atau debit, di mana kita melihat ada 4 item ya yang penting untuk dipahami kayak gitu. Yang pertama itu tentang aset. Nah, pada aset ini terdapat surat-surat berharga, kemudian juga terdapat pinjaman kepada lembaga keuangan, kemudian pada kewajiban, di kewajiban ada mata uang yang beredar, kemudian yang kedua yaitu adanya cadangan, kayak gitu. Nah, adapun kewajiban yaitu adanya mata uang yang beredar, yaitu mata uang yang beredar itu adanya di tangan masyarakat. Kemudian yang cadangan, nah cadangan ini berbentuk deposito bank di debit atau di bank sentral dan uang tunai di brankas. Nah, kemudian pada aset itu terdapat surat-surat berharga pemerintah. Nah, yang ini merupakan kepemilikan oleh debit yang memengaruhi jumlah uang beredar dan akan menghasilkan bunga. Nah, kemudian ada pinjaman diskonto yang mana memberikan cadangan kepada bank dan mendapatkan tingkat diskonto. Nah, kemudian pengendalian basis moneter. Nah, pada basis moneter ini atau basis moneter ini juga disebut sebagai uang berdaya tinggi, yang mana basis moneter ini sama dengan mata uang yang beredar atau C. Ini kita melihat rumusnya, MB sama dengan C ditambah R, yang mana C ini merupakan currency mata uang yang beredar ditambah dengan total cadangan dalam sistem perbankan atau R, total reserve in the banking system. Nah, kemudian ada pembelian pasar terbuka dari bank. Nah, yang mana pembelian pasar terbuka dari bank ini misalkan ya Bank of Canada itu membeli obligasi senilai $100 dari sebuah bank dan membayarnya dengan cek senilai $100. Nah, maka bank akan menyetor cek tersebut ke dalam rekeningnya di Bank of Canada. Dengan demikian akan meningkatkan saldo penyelesaiannya atau menguangkannya dengan mata uang yang akan dihitung sebagai uang tunai di brankas. Nah,
ini ya kita melihat pada sistem bank itu dari yang disebutkan tadi bahwasanya sistem bank itu akan sekuritasnya akan mengalami pengurangan $100, kemudian cadangannya akan meningkat $100, kemudian di bank sentral itu sekuritasnya akan bertambah $100 karena bank tadi menyetor ya kepada ke bank federal kayak gitu. Kemudian pada bank federal kewajibannya juga bertambah sebanyak $100. Nah, hasil bersihnya adalah cadangan telah meningkat sebesar $100. Kemudian pada mata uangnya ya tidak ada perubahan. Kemudian pada basis moneternya telah meningkat sebesar $100. Nah, kemudian pembelian pasar terbuka dari masyarakat non-bank. Nah, pembelian pasar terbuka dari masyarakat non-bank ini, ketika ada pembelian pasar terbuka dari masyarakat non-bank, kita harus melihat dua kasus. Yang pertama yaitu kita menganggap orang atau perusahaan yang menjual obligasinya sebanyak $100 kepada Bank of Canada menyetor cek bank di bank lokal. Nah, kemudian kita melihat ya orang yang menjual obligasi kepada Fed mendepositokan cek Fed-nya di bank. Nah, terjadilah di sistem bank asetnya bertambah $100, kemudian kewajiban juga bertambah $100. Kemudian di bank federal sekuritasnya dan kewajibannya juga bertambah $100. Kemudian orang yang menjual obligasi kepada Fed mendepositokan cek Fed di bank. Kemudian hasil yang sama dengan pembelian dari bank. Nah, hasilnya sama dengan pembelian dari bank. Kemudian pembelian pasar terbuka dari masyarakat non-bank. Nah, pembelian pasar terbuka dari masyarakat non-bank ini yang mana ya dari hal ini kita melihat bahwasanya orang yang menjual obligasi akan mencairkan ceknya di Fed atau di bank sentral. Kemudian cadangannya tidak berubah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mata uang yang beredar meningkat sebesar jumlah pembelian di pasar terbuka. Nah, kita melihat ya kayak gitu. Ini di sistem Federal Reserve kayak gitu, dimana currency in circulation ya kayak gitu, mata uang yang beredarnya meningkat $100 kayak gitu. Kemudian pada aset juga sekuritasnya juga meningkat kayak gitu sebanyak $100. Kemudian basis moneternya juga meningkat sebesar jumlah pembelian di pasar terbuka. Nah, adapun ya kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis mengenai pembelian dan penjualan pasar terbuka, yakninya efek dari operasi pasar terbuka pada basis moneter jauh lebih pasti daripada efek pada cadangan devisa. Nah, oleh karena itu, Bank of Canada atau Bank Sentral dapat mengontrol basis moneter dengan operasi pasar terbuka secara lebih efektif daripada mengendalikan cadangan devisa. Nah, jika ya Bank of Canada tidak melakukan operasi pasar terbuka,
termasuk transaksi pembelian kembali, nah maka pergeseran dari deposito ke mata uang akan mempengaruhi cadangan dalam sistem perbankan. Nah, namun pergeseran tersebut tidak akan berpengaruh kayak gitu pada basis moneter. Alasan lain mengapa bank memiliki kontrol lebih besar atas basis moneter daripada atas cadangan devisa. Nah, kemudian juga kita melihat ya ringkasan dari yang tadi kayak gitu. Efek dari pembelian pasar terbuka terhadap cadangan devisa itu tergantung juga pada apakah penjual obligasi menyimpan hasil penjualan dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk deposito kayak gitu. Dan kemudian efek dari pembelian pasar terbuka pada basis moneter selalu meningkatkan basis moneter sebesar jumlah pembelian. Nah, kemudian kita masuk pada penjualannya. Penjualan pada pasar terbuka. Nah, mana ini non bank public dan di sistem bank federal kayak gitu. Nah, yang mana pada tabel ini kita melihat mengurangi basis moneter dengan jumlah penjualan. Nah, pada non public yang membeli akan meningkatkan sekuritas mereka sebanyak $100. Kemudian jumlah mata uang mereka akan menurun $100. Kemudian pada sistem Federal Reserve kayak gitu. Pada bagian asetnya sekuritas mereka akan berkurang $100. Kemudian kewajibannya ya jumlah uang yang beredar juga akan berkurang sebanyak $100. Nah, kemudian adapun efek ya dari operasi pasar terbuka pada basis moneter itu akan jauh lebih pasti daripada efek pada cadangan devisa. Nah, pergeseran dari deposito ke mata uang. Nah, pergeseran dari deposito ke mata uang, kita menganggap ya kita anggap saja bahwa Jane Brom atau yang membuka rekening giro sebesar $100 di First Bank. Kemudian dia memutuskan bahwa teller sangat kasar di semua bank, sehingga dia menutup rekeningnya dengan menarik saldo $100 secara tunai dan bersumpah tidak akan menyimpannya di bank lagi. Nah, ini pergeseran ya, terjadi pergeseran dari deposito ke mata uang. Nah, di sini kita akan melihat setoran yang dapat dicek di non-bank ini nanti akan berkurang ya sebesar $100. Kemudian mata uangnya akan bertambah $100. Kemudian pada sistem bank cadangan mereka akan berkurang sebanyak $100. Kemudian setoran yang dapat dicek pada sistem bank juga akan berkurang sebesar $100 kayak gitu. Ini pada sistem bank. Kemudian pada bank sentral kayak gitu. Pada liabilitiesnya jumlah uang yang beredar akan
meningkat sebanyak $100, kemudian cadangan mereka akan berkurang $100. Nah, ini contoh ya pergeseran dari deposito ke mata uang. Nah, kemudian pinjaman kepada lembaga keuangan. Nah, ini merupakan pinjaman ya, pinjaman kepada lembaga keuangan. Pada sistem banking itu akan meningkatkan cadangan mereka sebanyak $100 kayak gitu. Kemudian pada kewajiban mereka pinjaman mereka akan bertambah $100 kayak gitu. Yang mana ini diasumsikan meminjam ya dari bank sentral kayak gitu. Kemudian pada bank sentral pinjaman pada aset mereka akan bertambah $100. Kemudian cadangan mereka juga akan bertambah sebanyak $100. Nah, adapun kewajiban moneter pada debit telah meningkat sebesar $100. Kemudian basis moneter juga meningkat sebesar jumlah ini. Nah, kemudian kita juga melihat bahwasanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi basis moneter ini, kayak gitu. Yang mana ya basis moneter ini tadi kita mengartikan bahwa uang tunai di masyarakat ditambah dengan cadangan bank komersial di bank sentral kayak gitu. Yang mana faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi adanya basis moneter ini, adanya uang tunai di masyarakat plus cadangan bank komersial di bank sentral yaitu yang pertama itu mengambang, kemudian yang kedua itu deposito treasury di Federal Reserve, kemudian adanya intervensi di pasar valuta asing. Nah, kemudian juga kita melihat gambaran umum kemampuan debit untuk mengendalikan basis moneter ini. Kemudian yang pertama yaitu operasi pasar terbuka dikendalikan oleh debit, gitu. Kemudian debit tidak dapat menentukan jumlah pinjaman oleh bank-bank dari Fed. Kemudian membagi basis moneter menjadi dua komponen, yang mana moneter basis sama dengan moneter basis dikurang BR kayak gitu. Kemudian jumlah uang yang beredar berhubungan positif dengan basis moneter yang tidak dipinjam MBN dan tingkat cadangan dipinjam atau BR dari debit. Nah, kemudian penciptaan beberapa setoran atau model sederhana. Pembuatan deposito bank tunggal. Nah, pembuatan deposito pada bank tunggal ini akan mempengaruhi ya, kelebihan cadangan akan meningkat kayak gitu. Kemudian bank meminjamkan kelebihan cadangannya, kemudian membuat rekening giro, kemudian peminjam melakukan pembelian, selanjutnya itu jumlah uang beredar akan meningkat ketika adanya pembuatan deposito pada bank tunggal. First National Bank kayak gitu, yang mana di sini sekuritas mereka akan berkurang $100, kemudian cadangan mereka akan bertambah. Kemudian pada First National Bank juga ya kita melihat kayak gitu.
sekuritas mereka berkurang sebanyak $100, kemudian setoran yang dapat dicek mereka akan bertambah $100. Nah, selanjutnya di tabel 1 ini ya, kita melihat tabel 1 ini penciptaan ya deposito dengan asumsi persyaratan cadangan 10% dan peningkatan cadangan sebesar $100. Nah, yang mana ya kita melihat dengan alasan yang sama, jika semua bank memberikan pinjaman dengan jumlah penuh kelebihan cadangan mereka, kenaikan lebih lanjut dalam simpanan yang dapat dicek akan terus berlanjut di bank C, D, E, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kita melihat di sini ya. Ini ada First Bank, banknya yang itu terdiri dari First National, kemudian ada Bank A sampai F kayak gitu. Kemudian di sini kenaikan depositnya, kemudian kenaikan pinjaman mereka, kemudian kenaikan cadangannya kayak gitu. Nah, jika ini tadi ya kayak gitu, jika semua bank ini memberikan pinjaman dengan jumlah yang penuh kelebihan cadangan mereka, maka kenaikan lebih lanjut dalam simpanan akan dapat dicek dan terus berlanjut kayak gitu pada mulai daripada bank C, D, E, dan seterusnya seperti yang ditambahkan pada tabel ini ya kayak gitu. Nah, total kenaikan deposito kayak gitu. Nah, ini total kenaikan deposito dari kenaikan cadangan awal sebesar $100. Kita melihat ya dari First National Bank kayak gitu ke Bank A kayak gitu. Kenaikan cadangannya awalnya kayak itu sebesar $100 akan menjadi $1.000. Nah, di total of banks-nya kayak gitu. Nah, kenaikannya adalah 10 kali lipat kebalikan dari rasio cadangan yang diinginkan, yaitunya sebesar 10% atau 0,10%. Nah, kemudian kita masuk kepada derivasi formula untuk pembuatan beberapa setoran. Nah, derivasi awalnya adapun rumus ya untuk beberapa pembuatan deposito juga dapat diturunkan secara langsung eh, menggunakan aljabar. Nah, kita mendapatkan jawaban yang sama untuk hubungan antara perubahan dalam deposito dan perubahan cadangan, tetapi lebih cepat. Nah, di sini kita melihat ya, kita asumsikan bahwa bank tidak menyimpan ya, tidak menyimpan kelebihan cadangan atau require atau RR ini berarti ya ketika bank tidak menyimpan kelebihan cadangan berarti jumlah total cadangan yang diinginkan untuk sistem perbankan atau DR kayak gitu akan sama dengan total cadangan dalam sistem perbankan atau R. Nah, jadi ketika bank tidak menyimpan ya kelebihan cadangan berarti atau RR ini sama dengan total reserve atau sama dengan R kayak gitu. Nah, kemudian juga sama ya. RR ini
sama dengan waktu dari jumlah eh, setoran yang dapat dicek atau deposito. Nah, kemudian kita substitusikan. Nah, kita substitusikan R ini yang mana rasio ya dikali deposito sama dengan total reserve atau total cadangan kayak gitu. Kemudian kita mengambil dari kedua sisi persamaan, dari sisi kedua persamaan sebelumnya yaitu rasio kayak gitu. Dengan R memberikan D sama dengan 1 per rasio dikali total cadangan. Nah, kemudian kita mengambil taking the change in both side yields. Kita mengambil perubahan di kedua sisi persamaan ini dan menggunakan delta untuk menunjukkan adanya perubahan yang diberikan. Kita dapatkan persamaannya yaitu delta D, delta deposito kayak gitu. Atau perubahan dari deposito sama dengan 1 per rasio dikali perubahan dari total cadangan. Kemudian kita juga melihat ya adanya kritik terhadap model sederhana kayak gitu. Kritik terhadap model sederhana ini memegang uang tunai menghentikan proses, kemudian mata uang tidak memiliki ekspansi simpanan berganda, kemudian bank ya juga tidak dapat menggunakan seluruh kelebihan cadangan, bank tidak dapat menggunakan seluruh kelebihan cadangan mereka untuk membeli surat berharga atau memberikan pinjaman. Kemudian keputusan deposan berapa banyak mata uang yang dipegang dan keputusan bank atau jumlah kelebihan cadangan yang dipegang juga menyebabkan jumlah uang beredar berubah. Nah, faktor yang menentukan jumlah uang yang beredar, yaitu faktor-faktor yang menentukan jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor yang menentukan jumlah uang yang beredar. Nah, adanya perubahan ya dalam basis moneter yang tidak dipinjam, kemudian jumlah uang beredar berhubungan positif dengan basis moneter yang tidak dipinjam. Kemudian adanya perubahan dalam cadangan pinjaman dari debit, yang mana jumlah uang beredar berhubungan positif dengan tingkat cadangan pinjaman, BR dari Fed, kayak gitu. Kemudian berikutnya perubahan dalam rasio cadangan wajib. Kemudian yang mana jumlah uang beredar itu berhubungan negatif dengan rasio cadangan wajib. Kemudian adanya perubahan dalam kepemilikan mata uang, yang mana jumlah uang beredar berhubungan negatif dengan kepemilikan mata uang. Kemudian perubahan dalam kelebihan cadangan, jumlah uang beredar berhubungan negatif dengan jumlah kelebihan cadangan. Nah, kemudian kita melihat pada tabel 2 kayak gitu. Yang mana kita sekarang memiliki model proses penawaran uang di mana ketiga pemainnya
Bank of Canada kayak gitu, Federal Reserve System, kemudian adanya banks, kemudian ada depositor, deposan, yang mana sebagai alat bantu belajar kita pada tabel 16.2 ini akan memetakan respon jumlah uang yang beredar terhadap tiga faktor yang telah dibahas di atas dan akan memberikan sinopsis singkat mengenai alasan dibaliknya. Gitu. Yang pertama yaitu variabel-variabel ya. Variabel-variabel tersebut dikelompokkan berdasarkan pemain atau pemain yang memiliki pengaruh utama di balik variabel tersebut. Bank of Canada misalnya atau Federal Reserve System ini kayak gitu mempengaruhi jumlah pasokan uang dengan mengendalikan dua variabel pertama atau disebut alat Bank of Canada kayak gitu. Nah ini ya variabel-variabel yang dipengaruhi oleh Bank of Canada ini kayak gitu. Kemudian deposan. Nah, deposan mempengaruhi jumlah uang beredar melalui keputusan mereka tentang kepemilikan mata uang kayak gitu atau currency holding ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga sementara bank akan mempengaruhi jumlah uang beredar melalui keputusan mereka tentang cadangan yang diinginkan, borrow reserve atau excess reserve kayak gitu. Nah, kemudian pengganda uang. Nah, namanya ya pengganda uang mendefinisikan uang sebagai mata uang ditambah setoran yang dapat dicek atau M1 kayak gitu. Kemudian menghubungkan jumlah uang beredar atau M dengan basis moneter atau MB dan membiarkan M menjadi pengganda uang. Nah, ini ya rumusnya M sama dengan uh, M sama dengan M dikali MB. Kemudian adapun derivasi pengganda uang, kita mengasumsikan bahwa kepemilikan mata uang yang diinginkan atau C currency dan kelebihan cadangan ER tumbuh secara proporsional dengan deposito yang dapat dicairkan atau D. Kemudian C ini ya sama dengan C per D yaitu currency per deposito sama dengan rasio mata uang. Kemudian excess reserve atau excess reserve atau kelebihan cadangan itu per deposito sama dengan rasio kelebihan cadangan. Kemudian derivasi pengganda uang. Nah, ini ya derivasi pengganda uang kayak gitu. Dimana kita melihat total amount of reserve atau R kayak gitu sama dengan jumlah dari recurred reserve dan excess reserve kayak gitu. Sama dengan cadangan yang dibutuhkan dan kelebihan cadangan kayak gitu. Adapun rumusnya R sama dengan RR ditambah ER kayak gitu. Kemudian total amount of recurred reserve sama dengan the recurred reserve ratio time the amount of checkable deposits kayak gitu. RR ini sama dengan rasio dikali deposito. Kemudian kita mensubstitusikan untuk RR kayak gitu. In the first equation R sama dengan R dikali D ditambah ER. Ini derivasi pengganda uang. Nah, basis moneter MB sama dengan mata uang C ditambah dengan cadangan. Yang mana kita melihat MB sama dengan C ditambah R sama dengan C ditambah R dikali D ditambah ER. Nah, persamaan tersebut menunjukkan jumlah basis moneter yang dibutuhkan untuk mendukung jumlah deposito yang dapat dicek mata uang dan cadangan devisa.
Nah, kemudian kita melihat intuisi di balik pengganda uang kayak gitu. Nah, pengganda uang sebesar 4,2 menunjukkan bahwa dengan perilaku deposan yang diwakili oleh mata uang 0,25, ini ya C ini 0,25, dan bank yang diwakili oleh R rasio 0,05 kayak gitu. Ada kenaikan $1 dalam basis moneter menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar sebesar 4,20. Moneter akan menyebabkan kenaikan 4,20 dalam jumlah yang beredar. Nah, kita melihat di sini ya rumusnya kayak gitu. C sama dengan kita melihat ya currency jumlah uang beredarnya 40 billion, 40 miliar per deposito yang dapat dicairkannya 160 miliar sama dengan 0,25. Nah, kemudian kita akan mendapatkan nilai pengganda dari ini M sama dengan 1. Ada kenaikan tadi ya, kenaikan $1 ditambah 0,25 per 0,25 ditambah 0,05 sama dengan 1,25 per 0,3 sehingga menyebabkan kenaikan 4,20. Sekian, terima kasih presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.